Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Cararik pada yang baru menonton di channel ini, semoga panjang umur, murahkan rezeki dan permudahkan segala urusan guys. Jadi sekarang kami membuat reaction tentang Indonesia guys. Di sini bila kita tengok dia punya thumbnail, gak usah ke Amerika Syarikat tuh, gak usah ke Amerika Syarikat. Mungkin kurang lebih dia punya kecantikan ataupun keindahan di Papua terkini guys. Kan Papua, kaum Papua. Jadi kami ambil video daripada Angelic Baulina. Kita sama-sama support dia punya channel supaya berkembang guys, sama dengan kayak punya channel. Tekan tombol lonceng guys. Sebelum itu, siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan kayak punya video-video seterusnya. Bangsa tak dicas nanti mati sudah dia. Lama lagi itu. Oke guys, tanpa buang masa jom kita lanjut ke video dia. Kita tengok sama-sama macam mana keindahan dia guys. Dalam kiraan 3, 2, 1, let's go. Ini dia. Nah, oh ini memang terbaik kan. Nah, jambatan dia. Tidak seperti dulu kita pakai dayung dan perahu taruh ke sana. Jadi terima kasih banyak pemerintah sudah perhatikan pada nasib di sini. Saya dan semua warga di sini sudah usaha baik. Di studio, dan cantik dia punya studio nih. Atau telah dia punya tajuk thumbnail dia bisa ke Amerika Syarikat. Papua disebut-sebut sebagai surga kecil jatuh ke bumi, Surga tanah kecil, damai dan guys. rumah nyaman bagi beragam flora dan fauna. Pantai hingga pegunungan tingginya dengan pepohonan hijau rimbun, bak permadani hijau luas membentang memberikan sensasi eksotisme yang jarang ditemui di kawasan lainnya di Indonesia. Berlimpahnya Papua keragaman terkini, hayati guys. itu telah Kita membuat sama-sama kagum tengok, para naturalis dan menyaksikan penjelajah dunia dari berabad silam. Mulai dari puluhan infrastruktur dan perbaikan di Papua telah dibangun dan diresmikan. Presiden berharap dengan dibangunnya berbagai infrastruktur di timur Indonesia akan dapat memperkuat perekonomian masyarakat Papua. Image dari bumi cenderawasih yang masih kurang dikenal oleh banyak masyarakat Indonesia rupanya membuat banyak orang yang kurang mengetahui seperti apa potret Papua saat ini. Banyak yang dia punya rumah tapi pantai lah. Tapi dari pantai rumah dia. Bagi kamu yang penasaran dan ingin mengetahui ada progres apa saja di Papua saat ini, kalian wajib simak vlog berikut ini. Mari datang ke Papua karena kami sudah siap untuk menerima teman-teman semua. Papua torang terima bisa. kasih. Torang bisa, torang bisa, Orang bisa. torang bisa. Orang bisa tuh apa? Orang bisa. Orang Bisa. Orang bisa. Orang bisa mengunjungi. Di Papua terdapat Stadion Lukas NMB atau yang lebih dikenal dengan Stadion Papua Bangkit yang telah digunakan pada pembukaan PON ke-20 kemarin. Presiden Jokowi juga telah meresmikan 6 gedung fasilitas lainnya di Stadion megah ini, yaitu arena akuatik, arena panahan, arena kriket, arena hoki dalam dan luar ruangan, arena sepatu roda, dan arena dayung. Stadion megah ini meraih 3 rekor muri atas inovasi pembangunan instalasi tekstil dakring terpanjang atau dom terluas tanpa baut dan atap baja lengkung terpanjang. Venue perhelatan PON 20 yang dibangun oleh PT PP ini mempunyai berbagai inovasi dan kecanggihan konstruksi. PT PP sangat bangga dapat dipercaya oleh pemerintah untuk mengerjakan salah satu gedung perhelatan PON ke-20 ini. Istora ini juga memiliki bentuk yang unik, yaitu seperti rumah adat Honai dengan atap yang melengkung. Salah satu bangunan kebanggaan masyarakat Papua ini mulai dibangun sejak November 2018 lalu. Stadion yang terletak di Kabupaten Jayapura, Papua ini disebut-sebut sebagai stadion terbaik dan termegah kedua yang ada di Indonesia setelah Gelora Bung Karno di Jakarta. Di stadium terbaik ya. Progres Papua selanjutnya adalah Papua Youth Creative Hub, yang dimana merupakan Silicon Valley-nya Papua. Tak hanya pembangunan infrastruktur, Presiden Jokowi juga sangat memperhatikan terkait pengembangan SDM di Papua.
Pembangunan Papua Youth Creative Hub yang groundbreaking yang dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021 kemarin adalah sebagai bukti. Dengan adanya Papua Youth Creative, Presiden berharap talenta muda Papua bisa dibina dengan baik. Silicon Valley Papua ini diharapkan bisa menjadi pusat pengembangan talenta-talenta hebat di tanah Papua, menjadi pusat kreatif anak-anak muda Papua dalam memperkuat ekosistem inovasi yang ada. Bangunan Papua Youth Creative Hub ini nanti diantaranya akan dilengkapi dengan ruang co-working space, ruang pameran, ruang teater untuk pengembangan seni dan budaya, ruang riset, kuliner space, dan kesehatan. Nantinya juga rencananya akan dilengkapi dengan ruang asrama, lahan parkir berkapasitas 53 mobil, 154 motor. Adanya Papua Youth Creative Hub ini, maka kami akan mewadahi seluruh pemuda-pemudi yang ada di tanah Papua yang memiliki bakat, talenta, semangat untuk membangun, dapat bergabung bersama kami. Kami yakin kami dapat ikut membangun bangsa dan negara ini dengan semangat, dengan daya juang kami, dan dengan bakat yang kami miliki. Kami mohon dukungan kepada Presiden Republik Indonesia. Kami siap untuk membangun Indonesia dari timur negeri ini, dari Papua. Mohon dukungannya dan semoga sukses dan jaya pergerakan Papua muda inspiratif untuk Indonesia. Progres selanjutnya adalah pembangunan Jalan Trans Papua. Akses menuju sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Papua sebentar lagi bakal semakin mudah. Jalan Trans Papua dengan bentang sejauh 3.462 km tidak lama lagi akan selesai. Menurut berita yang beredar, pengerjaan proyek Jalan Trans Papua sekarang hanya menyisakan 16 km saja. Tepatnya pada ruas jalan Wamena, Jayapura, yang sekarang pengerjaannya masih sedang dikerjakan. Apabila jalan Wamena ke Jayapura selesai dikerjakan, maka jalan Trans Papua nantinya saling terhubung hingga ke wilayah perbatasan Indonesia sampai ke Papua New Guinea. Lalu dengan adanya jalan Trans Papua, maka wilayah-wilayah yang terisolasi di Papua Barat dan Papua bakal semakin terbuka aksesnya. Jalan raya baru dibuat. Tidak hanya itu, Jalan Trans Papua juga akan meningkatkan konektivitas serta kesejahteraan masyarakat di Papua Barat dan Papua. Adanya Jalan Trans Papua juga sebagai perwujudan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan sosial sekaligus sebagai kemajuan dari representasi rakyat Papua Barat dan Papua di masa mendatang. Sekarang cantik lagi daripada jalan di Sabah. Progres selanjutnya adalah pembangunan jembatan Yutefa yang sebelumnya bernama Halte Camp. Jembatan Yutefa ini berdampingan dengan tol Trans Jawa dan MRT yang dilambangkan sebagai pencapaian pembangunan Indonesia di bidang infrastruktur. Panjang bentang utama jembatan Yutefa mencapai 732 meter dan menghubungkan kawasan utama kota Jayapura dengan distrik Muara Tami. Saat peresmian setahun lalu, Jokowi mengatakan jembatan Yutefa telah menjadi landmark Papua yang juga memiliki beberapa manfaat strategis, yakni sebagai solusi pemecahan kepadatan penduduk di kota Jayapura. Jembatan tersebut juga mempersingkat waktu tempuh sekitar 70 menit dari kota Jayapura menuju distrik Muara Tami dan pos lintas batas negara PLBN Skau. Manfaat lainnya adalah sebagai sarana pendukung Pekan Olahraga Nasional yang telah diselenggarakan di Papua. Jembatan Yutefa mendapatkan 2 rekor dari Muri. Yang pertama adalah pembangunan jembatan pertama dengan pelengkung dibuat utuh di tempat lain, lalu dibawa ke lokasi. Rekor yang kedua adalah rekor pengiriman jembatan rangka baja utuh dengan jarak terjauh dan pemasangan jembatan rangka baja utuh terpanjang. Maka tak heran Bank Indonesia menyatakan pemasangan gambar jembatan Yutefa pada pecahan uang khusus baru Rp75.000 yang merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan pembangunan infrastruktur di Papua. Program yang luar biasa untuk kami di kampung ini. Dan saya berterima kasih untuk pemerintah sudah dibangun jembatan merah yang begitu megah untuk kami di Papua, membantu akses kami dalam kegiatan hari-hari sebagai ibu rumah tangga. Ya ke pasar, belanja jualan, ketemu keluarga yang di kota. Kita sudah tidak lagi lewat laut, tapi kita lewat jembatan. Rasanya bahagia sekali. Ya betul lah, siapa yang tak bahagia? Terbaik lah, kan? Papua sekarang yang dalam pikiran terlalu kekampungan. Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur PUPR untuk Provinsi Papua digunakan untuk
bidang sumber daya alam termasuk jalan, jembatan, pemukiman, dan perumahan. Ini dia punya kebudayaan. Ini kebudayaan dia. Pada era masa pemerintahan Presiden Jokowi telah dibangun beberapa bandara. Bandara Wamena pun yang dulu disebut-sebut sebagai kandang ayam sekarang sudah terlihat megah dan berkelas. Sementara bandara yang dibangun lainnya adalah Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil, Bandara Nebire Baru, dan Bandara Mopah. Ketinggalan ada 4 bandara lainnya yang berada di Provinsi Papua Barat, yakni Bandara Rendani Manokwari, Bandara Waisai Raja 4, Bandara Wasior Baru, dan Bandara Baru kandang ayam, Sibolga. sekarang udah wow. Udah jadi terminal lah. Terminal. Selain bandara, juga dilakukan pembangunan pelabuhan-pelabuhan seperti Depapre, Pelabuhan Nabire, Pelabuhan Pomoko, Pelabuhan Mor, dan Pelabuhan Serwai, serta Pelabuhan Kaimana di Provinsi Papua Barat. Progres lainnya adalah perataan listrik juga persamaan harga BBM dengan Pulau Jawa. Selain itu, tentunya pembangunan fasilitas pos lintas batas negara yang rencananya akan rampung Maret 2022 mendatang. Pos lintas batas negara Republik Indonesia Papua Nugini PLBNSCO ini sebelumnya pos lintas batas ini yang tadi yang biasa-biasa jadi luar biasa. Di mana bangunan ini sangat megah, menjadi gerbang, menjadi beranda depan, menjadi pintu rumah Indonesia. Dan ini masyarakat yang dulu tadi terisolir jadi tidak terisolir lagi. Dari negara-negara sekitar Pasifik ini mereka datang melihat bangunan megah ini di sini sampai di perbatasan saja mereka bisa tahu bahwa Indonesia maju. Nah, itu dia tadi vlog tentang progres di Papua sampai akhir Desember 2021 ini. Jika kamu suka dengan isi vlog ini, silakan klik like, komen, dan tulis ide kamu. Kira-kira pembangunan apa lagi untuk kemajuan Papua? Saya juga minta share vlog ini ke beberapa rekan kamu agar mereka mendapatkan info tentang kemajuan Papua ini. Salam sejahtera menuju Indonesia yang lebih maju. Papua Gini. Oke guys, kita sudah tengok dia punya video tentang Papua yang terkini, memang amat-amat cantik kan? Luar biasa. Wah, luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Dan mereka pun memerlukan sebarang idea, bolehlah terterakan sebarang idea untuk ya, mereka. Betul. Ini semua daripada Pak Jokowi lah, gara-gara Indonesia, gara-gara Presiden Indonesia yang terbaik, sebab dah membangun bukan saja di Papua, semua bahagian area-area Indonesia dia memang dah membangun. Tengok tadi pun dah dulu dicakap kandang ayam kan, dia punya terminal, tapi sekarang dah luar biasa guys, dia punya kecantikan. Cantik sangat. Wah, cantik sangat. Lagi dia punya jambatan, wah. Luar biasa. Luar biasa guys, dia punya jambatan, memang cantik. Dia punya jalan raya. Kalau setakat Malaysia yang di Sabah itu tak payah cakap. Kalau setakat jalan raya di Sabah, Malaysia itu tak payah cakap lah guys. Memang tak akan kalah kepada jalan raya Papua yang sangat cantik guys. Cantik, ya? Bersih lagi. Bersih. Sangat. Oke guys, itu saja daripada kami. Siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan kayak punya video-video seterusnya. Yang sudah subscribe tuh terima kasih banyak-banyak guys. Terima kasih. Kita jumpa video akan datang. Bye-bye. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng.